Bab 4. Jejak di pesisir tua yang terlupakan. Pangandaran menyambut Ayu dan Reza dengan terik matahari yang menyengat dan udara pantai yang lengket, perpaduan yang terasa asing setelah kelembapan Jogja. Namun, di balik keramaian pantai turis, Ayu merasakan denyutan energi yang berbeda, tersembunyi dan kuno, menariknya ke selatan, ke arah garis pantai yang lebih tua dan kurang terjamah. Panggilan dari kamar 13 terasa seperti benang tak terlihat yang membimbing langkah mereka. Mengandalkan firasat Ayu dan petunjuk samar dari penduduk lokal yang lebih tua, mereka meninggalkan area wisata utama dan menuju pesisir tua. Daerah ini terasa seperti melangkah mundur ke masa lalu. Bangunan-bangunan rayot berdiri di antara pepohonan yang tumbuh liar, udara berbau lumut dan garam laut yang intens, jauh dari aroma tabir surya dan makanan laut bakar. Suasananya sunyi, namun bukan kesunyian yang damai. Ini adalah kesunyian yang mengawasi. Saat mereka berjalan menyusuri jalan setapak berpasir, Ayu merasakan gangguan pertama di wilayah ini. Bukan lagi hanya bayangan di sudut mata. Kali ini kehadiran terasa lebih dekat dan menekan. Dari balik semak-semak, muncul sosok-sosok bayangan hitam yang sama seperti yang Ayu hadapi di jalan tadi. Kali ini jumlahnya lebih banyak, berkerumun, membentuk barikade tak terlihat yang memancarkan aura kebencian. Mereka tidak bersuara, hanya berdiri diam. Tetapi kehadiran mereka cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri dan udara terasa dingin membeku. Ayu tahu ini adalah ujian. Mengingat nasihat Ki Jati untuk menggunakan cahaya pelindung, Ayu mengeluarkan patung batu ukir yang ditemukan sebelumnya. Patung itu terasa hangat di tangannya, memancarkan energi tenang yang menjadi jangkar bagi konsentrasinya. Ia memfokuskan niatnya untuk membersihkan jalan, membayangkan cahaya putih yang memancar dari patung dan dirinya sendiri, menyapu bersih kegelapan di depan. Sosok-sosok bayangan itu mendesis pelan saat cahaya menyentuh mereka, perlahan mundur dan menghilang kembali ke dalam kegelapan, membuka jalan bagi Ayu dan Reza. Mereka melanjutkan langkah, namun rintangan tidak berhenti di situ. Saat mereka mendekati sebuah area yang dulunya mungkin taman atau alun-alun kecil, ilusi mulai menyerang indera mereka. Suara bisikan-bisikan halus terdengar seperti suara anak-anak mereka memanggil nama Ayu, menciptakan keraguan dan kepanikan. Di kejauhan, terlihat Fata Morgana rumah mereka di Yogyakarta. Tampak nyata dan mengundang, seolah menawarkan jalan kembali yang mudah. Aroma masakan rumah tercium samar, menggoda. Ayu merasakan hatinya sakit melihat ilusi rumah dan mendengar suara anak-anaknya. Insting seorang ibu berteriak untuk berbalik. Namun, ia ingat apa yang dikatakan Ki Jati tentang ilusi. Ia mencengkeram patung batu lebih erat, membiarkan energinya menjernihkan pikirannya. Itu bukan nyata. Anak-anaknya aman bersama Mbok Sumi dan Dewi. Itu hanya tipuan untuk mengalihkan mereka dari tujuan. Itu tidak nyata. Ya, kata Ayu pada Reza. Suaranya gemetar tapi tegas. Jangan lihat, jangan dengarkan. Fokus pada jalan ke depan. Reza, meskipun tidak melihat ilusi sejelas Ayu, merasakan gelombang emosi yang kuat dan disorientasi di udara. Ia memegang bahu Ayu, memberikan kekuatan. Mereka berjalan melewati ilusi itu, menembus kabut gap yang menyelimutinya. Suara anak-anak perlahan berubah menjadi tawa mengejek, dan Fata Morgana rumah menghilang, digantikan oleh pemandangan pesisir tua yang suram. Ujian kedua berhasil dilalui, tetapi menguras energi Ayu. Saat mereka semakin jauh menyusuri pesisir yang terlupakan itu, mereka tiba di sebuah formasi batu karang besar yang menjorok ke laut. Di permukaannya yang kasar dan ditumbuhi kerang, terukir sebuah teka-teki lain dalam simbol dan aksara kuno. Ini bukan teka-teki angka seperti sebelumnya, melainkan lebih puitis dan samar, berbicara tentang di mana ombak mencium batu pertama yang mendengar rahasia ratu dan di mana air tawar bertemu air sin dalam keheningan. Reza membantu Ayu membacanya, menguraikan aksara kuno dengan pengetahuannya. Mereka merenungkan maknanya, menghubungkannya dengan legenda Ratu Kidul dan geografi lokal. Ombak mencium batu pertama, mungkin formasi karang tempat mereka berdiri. Air tawar bertemu air sin dalam keheningan. Mungkinkah sebuah mata air tawar yang terletak sangat dekat dengan laut, tersembunyi dan tenang, mengandalkan intuisi dan petunjuk samar teka-teki, Ayu membiarkan energinya merasakan lingkungan sekitar. Ia merasakan tarikan lemah,
Berbeda dari tarikan kuat kamar 13, mengarah ke sebuah cekungan tersembunyi di antara karang, sedikit menjauh dari laut. Mereka mencari di area yang dirasakan Ayu, di sebuah ceruk kecil yang terlindung dari pasang surut air laut, di mana rembasan air tawar jatuh dari celah batu. Mereka menemukan sebuah benda keramat kedua. Itu adalah sebuah kunci kuno yang terbuat dari logam perak yang menghitam, diukir dengan sangat indah menyerupai ekor ikan yang melingkar membentuk gagang, dan bagian ujung kuncinya diukir seperti gelombang laut. Kunci itu memancarkan energi yang lebih tajam dan aktif dibandingkan patung batu, terasa seperti menyimpan rahasia atau kemampuan. Saat Ayu meraih kunci itu, ia merasakan kilasan lain bukan penglihatan, melainkan firasat yang diperkuat. Paman Wibowo dan Ratih, mereka semakin dekat. Mungkin mereka sudah tiba di Pangandaran, atau mengirim seseorang untuk melacak mereka. Kekhawatiran akan anak-anak kembali menusuk, mendesak mereka untuk segera menyelesaikan misi ini. Kini mereka memiliki dua benda. Patung batu untuk stabilitas dan kejernihan, dan kunci kuno yang terasa seperti kunci yang membuka bukan hanya pintu fisik, tapi juga jalan tersembunyi atau pemahaman. Dengan dua benda keramat di tangan dan tekad yang semakin bulat, mereka melanjutkan pencarian hotel tua itu. Teka-teki pertama yang ditemukan yang menunjuk ke kamar 13, ibu penguasa, dan mimpi kini terasa seperti konfirmasi bahwa mereka berada di jalur yang benar. Mungkin ukiran itu adalah tanda di dekat tujuan akhir mereka di area pesisir tua ini. Mengikuti tarikan energi kamar 13 yang kini terasa sangat kuat dan spesifik, dan mungkin juga dibantu oleh energi penunjuk arah dari kunci baru, mereka akhirnya tiba. Di depan mereka berdiri sebuah bangunan yang paling bobrok dan paling mencekam di antara semuanya, bekas hotel yang termakan usia. Catnya mengelupas, jendelanya banyak yang pecah, memancarkan aura mistis yang begitu pekat. Hotel Segara Kidul. Mereka berdiri di depan pintu masuk yang gelap, merasakan lorong-lorong di dalamnya yang berbisik dan penuh rahasia. Mereka telah mengatasi rintangan di luar, menemukan kunci-kunci pertama, dan menyadari ancaman dari keluarga tak sedarah semakin mendekat. Namun, rintangan sesungguhnya, perjalanan paling berbahaya, menanti di balik pintu itu, di dalam labirin gaib Hotel Segara Kidul, menuju kamar nomor 13.